Shalom semuanya. Kurang semangat. Shalom semuanya. Halo. Ya puji Tuhan kita berada di tempat ini. Meskipun memakai masker tetap patuhi protokol kesehatan. Tetap gunakan masker, jaga jarak dan jangan berpindah-pindah tempat. Mari kita mulai ibadah. Mari kita berdoa. Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan telah mengundang kami semua di tempat ini untuk beribadah. Tuhan, kami mohon untuk pernyataan-Mu dapat menyertai kami dari awal ibadah hingga akhir Tuhan. Firman-Mu yang menjadi pembelajaran bagi masing-masing kita Tuhan. Terima kasih Bapa telah mengundang kami semua pada hari ini. Kiranya hanya pernyataan-Mu yang dapat memberkati kami sampai selama-lamanya. Yang percaya mari kita katakan amin. Amin. Yuk semuanya sama-sama bangkit berdiri. Kita percaya Dia Allah satu-satunya yang datang dan berkuasa. Amin.
Haleluya. Sungguh Tuhan itu ada saat kita membutuhkan. Bahkan sebelum kita berkata pun, Tuhan tahu apa yang menjadi isi hati kita, apa keluhan kita, apa pergumulan kita. Dia yang selalu ada, Dia yang selalu menolong kita. Karena sungguh-sungguh pertolongan Tuhan itu nyata bagi kita. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan lebih sungguh-sungguh lagi memujinya. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan
memuji Dia, menyembah Dia lebih dalam lagi dengan hati yang sungguh-sungguh. Ini kami Tuhan, kami berterima kasih. Faithful beyond you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His faithful beyond you and 1,000 generations, and your family and your children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children. May His favor. Your family and your children and their children and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. He is with in the morning, and you're going and you're weeping and rejoicing. He's for you. 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 Before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping, in your joy.
mendengar firman Tuhan, teman-teman, mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih Tuhan atas sore hari ini kami dapat berkumpul bersama di sini memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang waktunya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati agar firman ini dapat berkenan di dalam hidup kami. Berkati kesehatan kami semua, keluarga kami semua, sekolah, pekerjaan, saudara kami yang di luar sana Tuhan. Berkati mereka, jaga kami semua di dunia ini. Berkati juga agar lekas sembuh dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat sore, shalom semuanya. Gimana kabarnya adik-adik? Luar biasa, yang depan, yang di belakang gimana? Luar biasa? Luar biasa, tepuk tangan dong buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Tema yang diberikan adalah tema yang buat saya pribadi kok aneh. Anak youth suruh mikirin tentang hidup. You only live once. Hidup hanya sekali. Sementara kalian masih muda, masih remaja, masih panjang seolah-olah hidup ini. Tetapi tema yang diberikan oleh Kasani itu, ingat bahwa hidup hanya sekali. Siapa saja kita, hidup hanya sekali. Kalau kita mau melihat keadaan saat ini, bukan hanya kita di Indonesia, bukan hanya satu generasi saja yang sedang diperhadapkan dengan masalah yang sama. Tetapi seluruh dunia mengalami hal yang sama. Yaitu COVID-19. Virus yang begitu luar biasa menghantam dunia. Bukan hanya satu generasi, tapi berbagai generasi. Dari anak kecil sampai orang tua. Mengalami masalah yang sama, ketakutan tentang hidup. Kalau kita hidup sembrono, tidak memikirkan protokol kesehatan, hidup kita semaunya gua. Dan ketika kita terpapar sakit penyakit, maka ketika kita tidak bisa tertolong, maka kita kembali kepada Tuhan. Dan ketakutan itu bukan hanya ada di orang tua, tetapi dari semua generasi. Dan saya akan ingat bahwa dalam hidup saya ada tahun di mana tahun penuh dengan kekhawatiran, ketakutan yang begitu luar biasa. Yaitu tahun 2020 masuk ke 2021. Semua sendi-sendi ekonomi, politik, keuangan, itu porak-poranda. Digoncang semua. Anak-anak remaja pun mengalami masa yang tidak lazim terjadi di dunia saat ini. Kalian harus belajar itu secara online. Pernah terpikir 2 tahun yang lalu ketika kalian masih mungkin SMP, kelas berapa, kelas 2 atau kelas 1, kalian masih masuk kelas. Tetapi satu generasi ini, 2 tahun ini, saudara hanya sekolah di depan media sosial online, video, dan saudara belajar di situ. Siapa yang membayangkan ini terjadi? Tidak akan pernah terjadi. Dan peristiwa ini akan menjadi ingatan buat kalian semua. Buat cerita di generasi yang akan datang. Bahwa di tahun ini, di tahun 2020-2021. Itu ada masa di mana semua terbatasi. Baik kita punya aktivitas, baik kita punya kegiatan, semua terbatasi. Sore malam ini kita berbicara hidup hanya sekali. Siapa yang di sini umurnya 35 tahun? Gak ada, ketuaan. 30 tahun, masih ketuaan. 25 tahun, masih ketuaan. 20 tahun, ada.
Mulai ada kelihatan kepala 2. 17 tahun. Ada, mulai banyak ya. Ya. Yuk next time. Supaya tidak kemana. 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Siapa yang di sini ingin kembali ke kanak-kanak? Karena kalian sudah remaja. Siapa yang di sini? Aku ingin kembali seperti anak sekolah minggu. Masih ingat, senang bebas. Cara main, amburadul, bahasa pun kebun binatang sampai kebun alam, apa saja ada. Siapa yang mau kembali? Saya rasa nggak mau, karena tidak ada untuk bisa kembali ke belakang untuk kita mau belajar lagi kembali. Saya rasa nggak ada. Oleh karenanya, pergunakanlah semua musim hidupmu dengan sebaik mungkin. 1 Korintus ini berkata, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku bertindak seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang setelah aku remaja atau setelah dewasa, aku meninggalkan itu semua. Artinya sesuatu yang tertinggal sudah tidak bisa diambil lagi. Sudah tertinggal. Dan kita sudah mulai berpikir secara dewasa. Dan kita tidak bisa kembali, aduh Tuhan pengen deh aku lebih muda lagi 5 tahun lagi ke belakang. Saya pun kalau Tuhan izinkan saya ingin kembali ke umur 20 tahun. Saya mau berbenah, berbaik, menata hidup dengan baik. Kalau saya bisa beri Tuhan kesempatan kembali ke umur 15 tahun ketika saya SMP atau SMA, maka saya ingin belajar sungguh-sungguh. Saya nggak mau lagi seperti waktu saya masih sekolah. Saya kalau menghadapi ujian, ulangan selalu nyontek. Ketika saya harus ujian, saya kelabakan karena saya tidak pernah belajar. Karenanya kalau saya sekarang sampai hari ini mimpi ujian, itu sambil tidur sambil begini-gini. Cubit-cubit, oh pasti mimpi, puji Tuhan, berarti musim sudah berlalu. Tetapi ada ketakutan yang begitu luar biasa karena penyesalan hidup yang, gaya hidup yang tidak betul. Cara berpikir tidak betul. Nah, saya tidak bisa kembali. Hidup hanya sekali. Musim-musim hidup kita pun hanya sekali. Lewat saja. Nah, kalau kita lihat masalah yang lalu, ada peradaban zaman ketika dunia baru tercipta. Umur manusia itu bukan hanya 70 tahun seperti sekarang. Next. Adam umurnya berapa? Saya tulis di situ. Coba baca. Adam umur berapa? 930 tahun. Adam baru dia mati. Terus Set umur 912 tahun. Kalau sekalian baca di ayat itu sebelum-belumnya, itu ketika Adam baru umur 500 tahun sekian, itu baru punya anak. 800 sekian baru punya anak. Coba bayangkan, umur manusia, peradaban manusia itu panjang-panjang. 930 tahun. Set 912 tahun. Enos 905 tahun. Coba bayangkan, itu hidup begitu panjang sekali. Itu berapa bergenerasi demi generasi itu dialami oleh Adam. Terus Kenan 910 tahun. Mahalael itu 830 tahun. Yared 962 tahun. Ada Henok umurnya 365 tahun. Tetapi diangkat Tuhan. Dia tidak mengalami kematian. Ini hanya orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Yang tidak mengalami kematian. Yaitu Henok. Henok pun sampai 365 tahun. Seperti jumlahnya tahun manusia dalam 1 tahun.
Metusalah 969 tahun. Lamek 777 tahun. Bayangkan. Itu umur manusia waktu itu begitu banyak sekali. Panjang sekali. Panjang sekali. Umur manusia itu tua. Banyak sekali. Hampir 1000 tahun. Hampir 1000 tahun. Sampai 1000 tahun. Kenapa? Itu kan pertanyaannya. Tapi toh akhirnya mati. Toh akhirnya mati. Jumlah yang banyak akhirnya mati. Kenapa manusia berumur panjang waktu itu? Tapi sekarang kenapa mulai berubah? Nyusut umurnya. Di dalam Kejadian 6 ayat 3 berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Itu pada zaman Nuh. 120 tahun saja. Nyusut saudara. Kenapa? Karena kejahatan manusia. Karena hidup manusia dalam daging. Kata Tuhan, Rohku tidak akan selalu ada dengan mereka. Karena manusia hidup karena daging. Hawa nafsu. Kejahatan mereka begitu banyak. Semakin banyak umur. Generasi demi generasi pada saat itu semakin jahat di mata Tuhan. Maka umur manusia itu nyusut sampai 120 tahun pada zaman Nuh. Di sini pada saat kita, umur manusia 70 tahun, 75 tahun, 80 tahun susah payah. Anugerahnya itu semua. Nah, manusia umurnya akhirnya menyusut 120 tahun. Karena dalam Kejadian 6 ayat 3 berkata, umurnya akan 120 tahun saja. 120 tahun saja. Karena memang manusia hidup oleh karena daging. Manusianya. Nah kalau sekarang generasi milenium, generasi Z atau generasi apa saja. X. Kita di umur berapa sekarang batasan waktu umur manusia? Semakin menyusut saudara. Lihat dalam Mazmur 90 ayat 10. Ini Raja Daud. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang-layang. Nyusut saudaraku. Dari 120 tahun menjadi 70 tahun. Kalau bisa kuat sampai 80 tahun. Itu karena berkat dan anugerah Tuhan. Mama saya umur sekarang 83 tahun. Pendengarannya sudah mulai tidak bisa mendengar dengan tajam. Penglihatannya sudah mulai tidak begitu bagus. Harus pakai kacamata. Semua kondisi tubuhnya sudah mulai tidak bisa seperti umur orang yang berumur 40, 50 tahun. Sudah tidak bisa. Mau pergi kemana-mana tidak bisa berlama-lama karena capek. 83 tahun itu bonusnya. Dan mama saya sudah pikun, sudah lupa. Kalau tanya itu bisa sampai dalam waktu 2-3 menit itu sampai hal yang dipertanyakan sama. Berulang-ulang sampai bisa 7 kali. Kamu lagi di mana? Saya jawab di toko. Sedang apa? Sedang nungguin toko. Ulang lagi, kamu ada di mana? Di toko. Lagi apa? Nungguin toko. Itu berulang. Sampai berulang-ulang. Dan itulah manusia. Dan hidup manusia hanya satu kali saja. Batasan kita zaman sekarang adalah 70 tahun. Menurut survei di tahun 1986, 85, 86, umur manusia di Asia itu sekitar 65 tahun. Di Eropa 80 tahun. Asia itu semakin nyusut. 60 tahun, 65 tahun. Termasuk Indonesia. Yang akhirnya manusia mati. Akhirnya kita mati.
Saya tahu umur saya sekarang mau 50 tahun, setengah abad. Saya kalau sakit dulu ketika kalian usia kalian bisa hanya 3 hari bisa sembuh. Peluk, pilek, batuk 3 hari sembuh. Sekarang di umur mau 50 tahun, batuk pilek 1 bulan. Harus dikasih antibiotik. Ini pun lagi mulai dalam tahap pemulihan. Hidupku tidak akan lagi sama seperti. Dan musim-musim hidupku akan berubah. Kalian ada di musim apa saat ini? Musim belajar, belajarlah dengan baik. Ketika engkau sedang menempuh universitas, tempuhlah dengan sebaik mungkin. Kalau dalam keluargamu masih lengkap, ada papa mama, pergunakanlah itu dengan sebaik mungkin. Karena waktu itu akan berlalu dengan begitu cepat. Raja Daud perginya buru-buru. Nah, saya mau ingatkan kalian semua. Next. Efesus 5 ayat 15 sampai 18. Karena itu perhatikanlah dengan sesama. Kata perhatikan dengan seksama itu seperti begini saudara. Ini aqua. Saya harus perhatikan dengan sesama. Kalau kalian lihat hanya sepintas, hanya ada lihat air saja. Tetapi ketika kalian dengan sesama perhatikan, oh ternyata ada gelas yang menampung air. Dan gelas itu ada bentuknya. Dan dengan seksama, oh ternyata ada tulisan. Ada tulisannya. Saya perhatikan lagi dengan sesama, oh ternyata ada barcode-nya. Dengan sesama aku lihat ternyata ada SNI-nya. Aku perhatikan dengan sesama ada kodenya. Itu sesama. Tetapi kalau saudara perhatikan dengan sepintas saja, saudara tahu ini aku. Jelas, sudah beres. Tetapi kalau saudara berkata dengan seksama, artinya aku perhatikan dengan teliti. Nah, dalam Efesus ini, perhatikan dengan sesama bagaimana kamu hidup. Bukan bagaimana orang lain hidup. Tetapi bagaimana kamu hidup. Yang kau perhatikan itu bukan hidup orang lain, temanmu atau saudaramu atau rekanmu atau teman apa saja. Tetapi kata firman Tuhan, perhatikanlah di hidupmu dengan sesama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Terus next. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ada 4 hal yang saya mau bagikan. Yang pertama, next di ayat di red point yang terakhir. Perhatikanlah hidupmu dengan sesama. Yang tadi saya bilang, perhatikan hidupmu dengan sesama. Bagaimana kamu hidup? Apakah kamu hidup seperti orang bebal atau orang bijak? Bebal itu bodoh. Bebal itu tolol. Bebal itu tulalit. Bebal itu susah dikasih tahu. Itu bebal. Yang lebih parahnya itu bebal itu adalah gini. Dikasih tahu, oh iya, aku ngerti. Gitu kan. Udah dia kasih tahu, aku ngerti, aku mau berubah. Udah lewat lagi, dia berbuat hal yang sama. Itu bebal. Terus ketika ditegur, oh iya ngerti, aku tahu, aku salah. Berbuat lagi, itu bebal. Nah kata firman Tuhan, perhatikan hidupmu dengan seksama tentang kearifan. Tentang hidupmu yang smart, yang pintar. Bukan dengan sembrono. Itu kata firman Tuhan. Karena hidup hanya sekali, maka engkau harus perhatikan cara hidupmu. Apakah hidupmu hidup penuh dengan hidup yang sehat? Cara hidupmu yang benar, cara berpikir yang benar, perilaku yang benar. Itu perhatikan dengan sesama cara kamu hidup. Cara hidup itu menyeluruh. Baik itu cara dia berkata-kata, cara dia berpikir, cara dia bertindak, itu hidup. Perhatikan hidupmu.
Kalau engkau tahu bahwa hidup aku tidak mulai benar, maka engkau harus berubah. Jadilah hidup yang arif, bijaksana, yang smart, yang pintar. Karena generasimu adalah generasi yang smart. Handphone aja handphone smart. Setiap tahun, bahkan setiap beberapa bulan, smartphone yang kalian pegang itu semakin up to date. Lalu banyak pertumbuhan, perkembangan teknologi yang begitu cepat. Bill Gates, orang yang terkaya di dunia, termasuk 10 besar terkaya di dunia. Bill Gates, dia sudah memprediksi, menafsirkan bahwa ke depan, bahwa generasimu dan generasi aku akan mengalami satu masa yang sulit, yaitu tentang bioterrorism. Manusia akan perang bukan lagi nuklir, tetapi tentang virus, penyebaran virus, perang antar bangsa-bangsa. Tetapi ada satu lagi yang dia takutkan, yang lebih takut dari bioterrorism ini, yaitu tentang iklim dunia yang semakin ekstrim. Kalian baca beberapa hari minggu yang lalu, di Arab Saudi, Israel, itu udah berapa tahun tidak pernah turun salju, hujan salju. Pernah baca? Siapa yang baca? Yuk, berapa lagi yang baca? Waduh, saya kasih ingat ya. Baca perkembangan dunia supaya engkau mengerti di mana posisi kalian yang akan datang. 2 tahun yang akan datang, 3 tahun yang akan datang. Kalau kalian tidak pernah baca perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan yang sedang terjadi saat ini, maka kalian tidak akan pernah bisa melihat keberadaan yang akan datang. Baca apa yang sedang akan terjadi di tahun-tahun yang akan datang. Bill Gates itu sudah meramalkan bahwa nanti akan ada perang virus. Terpikirkan karena virus corona ini, penyebarannya begitu luar biasa. Membunuh manusia begitu cepat. Tidak perlu biaya besar. Hanya kejahatan biologi saja. Ingat, yang lebih bahaya lagi iklim. Coba bayangkan, yang begitu ekstrim, itu akan melanda dunia. Kalau kalian secara hidup kita masih tetap berpikir, tenang orang Tasik mah cukup makan TO. Betul, siapa yang suka TO? Hei, dunia bakal berubah. Siapa yang menyangka virus corona meletus di bulan Oktober, Desember, Agustus. Meletus di Desember di Wuhan. Meletus di Januari di berbagai negara. Meletus di bulan Maret, April di Indonesia. Dan semua dunia mengalami hal yang sama. Itu yang terjadi. Jangan anggap sesuatu yang tidak berarti itu membuat engkau tidak berpikir dengan baik. Perhatikanlah hidupmu dengan sesama. Yang kedua, pergunakanlah waktu yang ada. Tuhan itu adil. Semua generasi baik anak-anak, remaja, pemuda dikasih waktu 24 jam sehari. Sama semua. Tidak membedakan baik kaya miskin apa saja dikasih waktu 1 hari 24 jam. Tapi ada pembisnis Indonesia kalau nggak salah Ciputra. Kalau saya bisa nawar sama Tuhan, tolong Tuhan, 1 minggu itu jangan 7 hari. Beri 1 minggu itu 10 hari. Saya pikir orang ini kok bisa begitu ya? Karena waktu 1 minggu 7 hari ternyata dia kurang. Kurang karena ada banyak waktu yang dia pergunakan dengan hal yang baik. Sangat kurang. Tetapi orang bodoh itu sangat kebanyakan waktu. Orang yang smart itu 1 minggu kok cepat banget ya. Kurang Tuhan. Kalau bisa 1 minggu itu 10 hari. Kalau bisa 1 hari itu bukan 24 jam. 34 jam. Karena aku 1 hari bekerja dikasih waktu hanya 8 jam minim banget. Kenapa ada pembisnis kosmetik di Indonesia yang beli pesawat terbang pribadi 80 miliar. Umurnya sekitar 35 tahun. 280 berapa lah? 200 miliar pesawat pribadi. Dia berkata, kenapa dia beli pesawat yang begitu mahal? Dia bilang, saya mau mempergunakan waktu yang ada supaya efisien. Karena kalau saya pakai pesawat komersial
saya terlalu banyak waktu yang terbuang. Tapi kalau saya punya pesawat pribadi, dia kapan saja bisa ada di Kalimantan, ada bisa di Bali, di Sumatera, di mana saja, di Jawa Tengah, Jawa Timur. Dia bisa berangkat. Itu orang yang mempergunakan waktu dengan baik. Tapi seringkali kita kan kebanyakan waktu nongkrong, gitu kan. Lihat YouTube, main game berjam-jam. Wah. Tapi ingat, perhatikan ini. Pergunakanlah waktu yang ada. Karena waktu tidak akan pernah beralih kembali. Tuhan itu adil 24 jam setiap manusia. Tapi seberapa banyak kita yang hadir saat ini mempergunakan waktu yang 24 jam itu dengan baik. Kalau saudara dan saya masih mempergunakan waktu sehari hanya 6 jam yang baik, maka mari kita tambah. Sampai kita mempergunakan waktu itu dengan semaksimal mungkin. Ya. Ketiga, usahakanlah mengerti kehendak Tuhan. Kalau kalian tanya, oh gimana cara mengerti kehendak Tuhan? Gampang. Tidak usah jelimet, pusing. Kalian baca Alkitab setiap hari. Dengan rutin, dari Kejadian terus, Keluaran terus, sampai Matius terus, sampai Wahyu. Baca maraton terus. Kalau kalian belum mengerti, buka bahasa Indonesia sehari-hari. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kalian akan dibantu. Kalau engkau tidak ngerti, ada kakak rohani di sini. Ada Kasani, ada semua yang bisa bantu. Kalau engkau ingin tahu kehendak Tuhan, maka engkau baca firman Tuhan. Karena di dalam kebenaran firman Tuhan itu tercantum banyak janji Tuhan. Terlalu banyak janji Tuhan. Kehendak Tuhan itu ada di sini, di Alkitab, di firman Tuhan. Kalau saya tidak ngerti dengan baca firman Tuhan, Tuhan berikan aku pengertian. Tidak ngerti, aku baca lagi di beberapa hari kemudian, aku mendapatkan lagi. Itu cari kehendak Tuhan. Baca kita, baca firman Tuhan. Berdoa dengan Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Ingat, hidupmu hanya kita dan hanya sekali. Yang terakhir, jangan mabuk oleh anggur atau dunia. Jangan mabuk oleh dunia ini. Jangan mabuk oleh anggur atau dunia ini. Om, saya nggak minum arak, nggak minum wine. Saya tidak mabuk, betul. Tetapi engkau mabuk karena gaya hidupmu oleh karena dunia. Contoh, kalau dunia ini sedang ramai dengan apa sedang kemewahannya. Kalian ingin seperti itu. Kalian mencari itu, mengejar itu. Tetapi engkau tidak mencari kehendak Tuhan. Oleh karena itu, janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Jadi setiap apapun yang kita membuat kita ingin buat hawa nafsu itu timbul, itu karena kalian hidup seperti dunia. Terlalu banyak minum anggur. Sehingga kita mabuk oleh anggur, mabuk oleh dunia ini. Engkau tidak pernah mencari Tuhan. Engkau hanya ingin meraih dunia dengan caramu. Oleh karenanya, mari selagi engkau ada, saya bersyukur anak-anak remaja saat ini begitu banyak datang ke rumah Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Di musim hidupmu saat ini, Tuhan selalu ada. Tuhan selalu menunjukkan jalan buat hidup kita. Ingat, musimmu setiap musim tidak akan pernah kembali. Dan ketika engkau tidak bisa kembali, pergunakanlah waktu yang ada dengan sebaiknya. Bagaimana hidupmu, periksa dengan hidup, dengan sesama. Amin. Buat firman Tuhan, karena adalah waktu 15 menit sampai 1 jam durasi ibadah saat ini. Saya rindu nyanyikan sebuah lagu pujian. Semusim telah berlalu. Saya mau bersaksi dengan lagu ini. Ketika anak saya pergi, mulai meninggalkan rumah karena harus kuliah. Dan dia harus mempersiapkan kuliahnya di Bandung. Dan saya mengantar anak saya, Tania, ke Bandung. Terus ketika itu saya pulang naik kereta api.
dengan biaya ongkos Rp1.000. Karena waktu itu ada program dari pemerintah jalur Bandung ke Pangandaran itu hanya bayar Rp1.000. Saya kaget, lo bayar 1.000? Iya. Saya kasih 5.000, saya bilang nggak usah dikembalin, tapi kasir bagian kereta api tetap kembaliin saya. Rp1.000 kalau nggak salah. Atau Rp500, lupa lagi saya. Satu jalan ketika perjalanan di kereta api, saya mulai merasakan sebuah kehilangan. Karena anak saya tidak lagi bersama-sama saya di rumah. Dan ketika dalam perjalanan Tuhan, kenapa musim ini cepat begitu berganti? Kalau bisa anakku masihlah kecil dan anakku masih ada dengan saya. Dan ketika saya merenung dunia, musimku sudah mulai berganti. Saya meneteskan air mata. Tuhan, ternyata anakku sudah mulai dewasa dan dia mulai meninggalkan orang tua untuk kuliah. Dan saya tahu bahwa itu hal yang berat. Seketika itu saya merasa berat sekali meninggalkan musim itu. Dan ketika saya minta Tuhan, janganlah musim ini berganti. No, musim itu terus berjalan dan meninggalkan kita. Ingat, hidup hanya sekali, musimmu pun hanya sekali. Dan akan berganti dengan musim-musim hidupmu. Mari kita nyanyikan sama-sama, bangkit berdiri. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih lembut katakan pujian ini bersama teman-temanku semua. Lebih luas dari samudra, setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, menyatakan kasih kami kepada Engkau Tuhan. Semusim berlalu dalam hidup kami, tapi kasih-Mu selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan, hidup kami hanya satu kali seumur hidup. Tuhan, kalau hari ini Engkau masih memberikan kesempatan itu bagi setiap kami,
bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kami memiliki semuanya yang ada dalam hidup kami, tapi semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan malam hari ini Engkau mengetuk setiap hati anak-anak muda di tempat ini, agar mereka dalam hidup mereka, dalam masa depan kami boleh dapat melakukan hal yang berarti di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, kami mampu melakukan semua itu bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hamba-Mu, Ko Sofian yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu lebih lagi, pakai dia dengan luar biasa dimanapun dia berada Tuhan. Hikmat, marifat, pengurapan mengalir atas hidupnya, Engkau sertai juga keluarganya, anak-anaknya. Biarlah kiranya Tuhan, keluarga ini terus boleh menjadi inspirasi, menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami sungguh bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi rema bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman, kita akan mendengarkan news pekan minggu ini. Hai guys, gimana firmannya? Pasti firman itu pasti luar biasa ya buat kita. Semoga firman Tuhan itu menjadi pedoman bagi kita. Dan juga terima kasih untuk Kopian yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Semoga hambanya diberkati selalu dalam pelayanan dan pekerjaannya. Nah, teman-teman juga bisa memberikan persembahan dengan amplop yang sudah disediakan di kursi masing-masing dan dikumpulkan di belakang ketika berjalan pulang. Untuk teman-teman yang belum ikuti komsel, teman-teman bisa menghubungi para pembina atau Cimarlin dan Kasani. Nah, bagi teman-teman yang rindu untuk melayani dan ingin menemukan serta mengembangkan talenta yang teman-teman miliki, mari kita bergabung di bidang multimedia, WL Singer, dan Tamborin. Nah, teman-teman bisa menghubungi para pembina atau dapat menghubungi koordinator ibadah yaitu Kodenil Wahyudi. Mulai bulan depan kita akan beribadah secara offline atau onsite setiap minggunya. Nah, teman-teman bisa ajak teman-teman kalian yang lain ya yang belum mengikuti ibadah ini. Jangan lupa juga untuk mengikuti protokol kesehatan yang ada. Nah, ikuti terus juga IG kita di Betaltins TSM untuk membaca firman dan renungan setiap harinya, dan juga info-info lainnya. Sekian informasi yang sudah diberikan. Selamat malam minggu, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah boleh hadir pada malam hari ini. Sebelumnya kami juga berterima kasih buat Ko Sofian yang sudah bersedia melayani kita di remaja. Nah teman-teman, yang pertama Kak Sani ulangin lagi, setelah pulang dari sini teman-teman dianjurkan untuk langsung ke rumah, nggak ada yang nongkrong-nongkrong ya. Ya sekalipun mungkin anak-anak muda itu senang dengan nongkrong, tapi karena situasi pandemi saat seperti ini, lebih baik untuk teman-teman semua boleh ke rumah masing-masing, tidak berkumpul satu dengan yang lainnya. Terus yang kedua, teman-teman kita sejak Januari akhir kemarin kita udah mulai komsel. Nah teman-teman yang Kak Sani sangat rindu dan sangat berharap teman-teman semua boleh mengikuti komsel-komsel yang ada. Komsel kita ada dari kelas 8, kelas 9, 10, 11, 12 sampai mahasiswa. Nah teman-teman kenapa sih kita harus komsel? Karena kalau kita cuman ibadah sekali, kapan kita bisa bertumbuh? Di mana kita bertumbuh? Ya di komunitas. Setiap kita, Kak Sani percaya kita semua butuh komunitas. Jadi Kak Sani sangat rindu buat kita semua untuk bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Nanti bagi teman-teman yang belum pernah ikut komsel, boleh hubungin Kak Sani atau boleh hubungin Cimarlin. Yang ketiga, teman-teman, waktu beberapa waktu lalu kita udah berkoordinasi dengan Pak Wahyudi bahwa remaja akan mengadakan ibadah setiap hari Sabtu secara rutin. Jadi mulai Sabtu depan kita udah nggak ada online,
kita akan tetap melakukan ibadah dengan protokol kesehatan. Jadi Kak Sani sangat berharap teman-teman boleh hadir setiap Sabtunya dan di note ya, kalau bisa datangnya jangan terlambat ya. Sebelum jam 5 teman-teman udah boleh hadir semua di tempat ini supaya kita bisa sama-sama memuji Tuhan, sama-sama menikmati hadirat Tuhan dan kita bisa fokus serta mengalami Tuhan. Teman-temanku semua setelah ini boleh pulang dan memberikan persembahan nanti di kotak belakang. Sebelumnya kita semua bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa untuk doa pulang. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini kami bersyukur dari awal sampai akhirnya Tuhan sudah menyertai ibadah kami. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menolong hati kami untuk kami terus boleh fokus sama Tuhan. Untuk kami terus boleh bersandar kepada tangan Tuhan. Tuhan, hidup kami cuma satu kali di waktu-waktu yang singkat ini. Kami mau mempersembahkan hidup kami buat Tuhan. Kami memberikan hidup kami yang terbaik buat Tuhan. Apa yang bernilai, apa yang berarti, itu jauh lebih berguna dari hanya sekedar kami melakukan tanpa mengandalkan Engkau Tuhan. Engkau yang menolong setiap kami, dimanapun kami berada. Jika sebentar kami akan pulang, Tuhan memberkati setiap kami juga dalam perjalanan kami, sampaikan ke rumah masing-masing dengan selamat dan tidak kekurangan suatu apapun. Terus memberkati teman-teman kami yang mungkin hari ini belum hadir Tuhan, agar minggu depan boleh bersama-sama dengan kami di sini untuk menikmati ibadah ini bersama-sama, memuji Tuhan, menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kiranya penyertaan-Mu sungguh mengalir bagi setiap adik-adik hamba-Mu di tempat ini. Engkau memberkati sekolah mereka, memberkati masa depan mereka, memberkati cita-cita mereka, memberkati kedua orang tua mereka. Apa yang mereka lakukan, Tuhan perbuat berhasil dan beruntung. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat malam minggu, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Thank you teman-teman.